Hello everybody, welcome back to my English channel, SS English, super simple English tutorial. Dengan saya Indra Sariman. Pada pertemuan kali ini, we'd like to have a look at asking for and giving permission. Kita ingin belajar tentang bagaimana meminta izin dan memberikan izin di dalam bahasa Inggris. The first thing that we have to understand, why we should ask for permission. Kenapa kita perlu meminta izin? Tentunya ada dua alasan secara garis besar, yaitu yang pertama adalah we want to do something. Kita mau melakukan sesuatu. Misalnya kita mau ke kamar mandi di dalam sekolah. Jika kita di dalam kelas, kita mau ke kamar mandi, tentunya ada guru di situ, kita harus meminta izin. Ini adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah we want to use something that belongs to somebody. Kita ingin menggunakan barang seseorang, atau kita ingin meminjam barang seseorang, atau kita ingin memegang barang seseorang misalnya. Ini adalah alasan secara garis besar kenapa kita perlu ask for and giving permission. Oke, di sini ada beberapa kata atau sebagian di sini adalah modal verbs, sebagiannya adalah phrase yang bisa kita gunakan untuk meminta izin di dalam bahasa Inggris. Sebenarnya meminta izin ini adalah salah satu skill yang harus kita kuasai sebagai bahan kita supaya kita bisa berbahasa Inggris dengan cepat. Yaitu yang pertama, tentunya kita bisa memakai kata could, kata may, kata can, ya, dan seterusnya. Ini ada agak lebih panjang, misalnya ada would it be alright if. Jadi setelah if ini ada I. Is it okay if I? Would you mind if I? Do you mind if I? Oke. Jadi secara umum kita sehari-hari biasanya kita pakai could, may, dan can. Tapi bisa juga kita pakai yang empat yang agak panjang seperti ini. Is it okay if I? Would it be alright if I? Would you mind if I? Do you mind if I? Okay, next. Okay, supaya lebih paham, coba kita perhatikan bagaimana kita memakai kata may dan could, can untuk asking for permission atau meminta izin di dalam bahasa Inggris. Yang pertama ini adalah kita memakai kata may. Yang harus kita perhatikan adalah setelah kata may, could, dan can, di sini kata kerja yang kita pakai adalah kata kerja pertama atau kita sering sebut dengan verb one. Ya, verb one atau best form. Kalau kita buka kamus kita, best form itu adalah kata kerja present atau kata kerja yang paling kiri, yaitu tanpa tambah ed atau tanpa perubahan. Ya, misalnya kita, may I go out please? May I get in and sit down please? Misalnya kita mau izin masuk dan duduk, datang terlambat ke sekolah, kita bilang, can I get in and sit down please? Atau boleh juga could. Ya, could I go now? Ya, atau can I taste this food? Jadi ketiga-tiga ini setelah may dan could, kata kerja pertama yang kita pakai. Jadi may I atau could we, kalau misalnya kita minta izinnya bersama-sama. Jadi bedanya may dengan could dan can ini, may ini lebih formal dan could ini lebih formal, sedangkan can ini lebih informal atau tidak resmi. Dan may, could ini lebih sopan dari kata can. Next. Kita sekarang masuk ke slide selanjutnya. Ini adalah, is it okay if I? Would it be alright if I? Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Yang bagian yang pertama ini adalah ketika is it okay if I, ini sama seperti yang tadi, maka kata kerja yang kita pakai adalah kata kerja verb one. Ya, is it okay if I turn off the fan? Is it okay if I close the door? Is it okay if I go for a swim tomorrow? Is it okay if I sit over here? Is it okay if I clean the board? Jadi ini kata kerja pertama, close, go, sit, turn, clean. Sedangkan yang kedua ini adalah ketika kita pakai would pertamanya,
maka kata kerjanya adalah kata kerja verb to atau kata kerja fast. Kata kerja kedua yang paling tengah, kalau kita buka kamus kita yang bagian tengah itu ada khusus untuk regular dan irregular verb. Ada di situ kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Sini, would it be alright if I borrowed your book? If I played games after this? Jadi ini kata kerjanya kata kerja kedua. Jadi walaupun kata kerjanya kedua, maknanya tentang present, tentang keadaan sekarang. Next. Okay. Jadi can, may, could, is it okay if I, would it be alright if I. Jadi cara menjawabnya adalah di sini kalau kita if somebody wants to go to the bathroom as a teacher, kalau ada orang salah satu murid kita mau pergi ke kamar mandi misalnya. Sebagai guru, kita memberikan izin dengan boleh di antara yang sebelah kiri ini. Misalnya antara yang ini boleh jawabannya, kita boleh bilang, misalnya dia bilang, can I go to the bathroom please? Nah, kita bilang, yes please. Sure, go ahead. Sure, no problem. Please feel free. Yes, of course. Please help yourself. Help yourself ini adalah biasanya jawaban untuk ketika ada orang yang meminta barang dari kita. Misalnya meminjam. Can I borrow your book please? Kita bilang, yes, help yourself. Can I have something to drink? Misalnya, help yourself. Artinya ambil sendiri. Boleh juga jawabannya yes you can or yes you may. Kalau seandainya kita refuse to give, kita tidak izinkan, maka jawabannya di sebelah kanan ini refusal. Kita boleh bilang no please don't. I'm sorry but that's not possible. I'm afraid but you can't. Sorry you can. Jadi salah satu di antara yang sebelah kiri ini adalah untuk memberikan izin. We let somebody to do something or we let somebody to borrow something from us. Misalnya kalau kita tolak di salah satu yang sebelah kanan ini refusal, ya jawaban menolak atau not giving atau refusal. Oke, sekarang kelompok yang ketiga, bagaimana kita meminta izin itu kita boleh pakai mind. Ini sopan sekali karena ini adalah ungkapan tidak langsung, seolah-olah kita tidak meminta izin. Do you mind if? Would you mind if? Ya, seolah-olah dia berkata, is it a problem for you if I do this? Does it bother you if I do this? Apakah kamu keberatan? Apakah ini masalah bagimu kalau saya merokok di sini? Misalnya, do you mind if I smoke here? Do you mind if I read this paper? Do you mind if I turn up this radio? Do you mind if I sit here? Maka ini adalah seandainya kita jawab yes, maka kita bilang no. Makanya ini jawabannya kita pisahkan dari yang tadi karena cara jawabnya berbeda. Maka yes, kalau yes berarti kita bolehkan. I don't mind, saya tidak keberatan. Atau do you mind if I smoke here? No, not at all. Be my guest. Berarti kita bolehkan. Oke. Yang perlu kita perhatikan lagi untuk do you mind if ini adalah kata kerjanya, kata kerja pertama. Smoke, read, turn, sit, sama go. Sedangkan yang kedua ini adalah would you mind if. Cara jawabnya sama, tetapi kata kerja yang beda karena would yang pertama. Jadi would you mind if I ask you something? Kata kerjanya adalah kata kerja kedua. Kata kerja kedua seperti yang pertama tadi ada would di depan, maka kata kerja kedua. Would you mind if I followed you? Tapi maknanya tentang present. Cara jawabnya sama dengan do you mind di atas ini. Oke guys, sekarang kita masuk ke slide yang terakhir. Ini adalah this is for you to do at home. Untuk mengetes kemampuan kita, perhatikan konteks ini. Jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Thank you for watching. Don't forget to subscribe because it's free.